Halo semuanya, nama lengkap saya Emilensiana Mode. Saya dari mahasiswa PG PAUD Undana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi hukum dan perlindungan anak. Yang pertama, hukum. Hukum merupakan peraturan atau adat secara resmi yang dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga diartikan sebagai undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Yang kedua, perlindungan anak. Perlindungan pada anak merupakan suatu bentuk usaha untuk memenuhi semua hak dasar anak dan menjauhkan anak dari segala bentuk kekerasan yang dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Yang berikut, Konvensi Hak Anak. Sejarah Konvensi Hak Anak. Konvensi hak anak ini adalah hak-hak anak yang komprehensif. Hak anak merupakan perjanjian universal yang pernah diratifikasi sebagai instrumen internasional hak anak dan diadopsi dari Sidang Umum PBB tahun 1989. Konvensi hak anak ini juga merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Gagasan ini muncul pada Perang Dunia Pertama sebagai reaksi atas penderitaan akibat bencana peperangan. Tahun 1923 diadopsi oleh lembaga Save the Children Fund International Union. Tahun 1924 Deklarasi Hak Anak diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa yang dikenal dengan Deklarasi Jenewa. Pada Perang Dunia II, 1948, MU PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember. Tahun 1959, MU PBB mengeluarkan pernyataan mengenai hak anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi anak. Tahun 1979 ditetapkan sebagai Tahun Anak Internasional. Yang berikut, ratifikasi pada anak. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990. Di Indonesia KHA berlaku pada 5 Oktober 1990. Untuk menguatkan ratifikasi tersebut, disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang berikut prinsip Konvensi Hak Anak. Yang pertama, non-diskriminasi. Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak. Yang kedua, kepentingan terbaik. Dalam sebuah tindakan, maka kepentingan yang menyangkut anak harus menjadi pertimbangan anak. Yang ketiga, kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Negara-negara peserta akan memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Yang keempat, penghargaan terhadap pandangan anak. Menghargai pendapat anak yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kehidupan serta pengambilan keputusan anak. Yang berikut kluster. Yang pertama, hak sipil dan kebebasan. Yang kedua, lingkungan keluarga dan kesejahteraan. Yang ketiga, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Yang keempat, pendidikan waktu luang, budaya, dan rekreasi. Yang kelima, perlindungan khusus. Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur berbagai hal mulai dari persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi hingga anak dalam situasi konflik bersenjata. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, Undang-Undang 2002 dianggap belum efektif melindungi anak dari maraknya kejahatan terhadap anak. Oleh karena itu, perubahan Undang-Undang 2002 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 untuk mempertegas perlunya pemberantas sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan. Sebagai contoh, diambil pasal 12 yang berbunyi, setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Maksudnya di sini adalah setiap anak yang mengalami cacat fisik maupun mental harus diperhatikan secara baik dan dirawat sebaik mungkin, seperti halnya anak-anak yang terlahir normal.
Yang berikut hak anak. Yang pertama, hak hidup. Hak hidup adalah suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seseorang manusia memiliki hak untuk hidup. Yang kedua, hak tumbuh kembang. Hak tumbuh kembang ialah hak yang harus diterima oleh seseorang untuk melangsungkan kehidupannya, seperti memperoleh pendidikan, mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Yang berikut hak perlindungan. Hak perlindungan ialah hak tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang berikut hak partisipasi. Hak partisipasi adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama, sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. Yang terakhir ialah kekerasan pada anak. Kekerasan pada anak adalah suatu bentuk perbuatan yang menyalahgunakan kekuatan fisik yang merupakan bentuk kelalaian seseorang tanpa memperhatikan bahaya yang akan dialami oleh anak. Kekerasan pada anak juga dapat menimbulkan pelanggaran hukum kriminal. Sekian dan terima kasih.